Halo, 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 suara saya terdengar nggak ya? Kalau kedengaran bisa open mic dulu ya. Halo. Oh, ini ada Arsyam ya. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran Kak, suaranya jelas. Oke, oke kalau gitu saya sambil mulai aja deh. Oke. Eh, ya untuk pertemuan kali ini sebenarnya kita bakal bahas mengenai JavaScript gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah, langsung open mic aja dan eh, ya langsung tanya aja gitu ya. Ini sebenarnya ada rangkaian kelas sebelumnya gitu ya. Dan eh ya nggak apa-apa sih sebenarnya karena memang materinya ada beberapa yang berelasi gitu dan ada yang independen gitu. Ya untuk JavaScript ini eh, ya independen gitu ya. Bisa diikuti gitu biarpun nggak mengikuti rangkaian kelas. Ya kayak yang dimention sebelumnya jadi materi kali ini kita akan belajar tentang eh, basic JS gitu ya, basic JavaScript. Jadi eh, ya JavaScript itu satu bahasa yang mungkin diciptakan karena dia punya kemudahan untuk membuat aplikasi di banyak platform gitu ya. Jadi kalau misalnya ini karena ada Arsyam doang ya, jadi saya coba komunikasi dia karena eh, udah banyak platform gitu ya. Misalnya ada handphone dengan OS Android, dengan OS iOS dan lain-lain. Terus ada desktop gitu ya, layar desktop, ada laptop, ada komputer dan lain-lain. Terus misalnya ada smartwatch atau IoT gitu kan. Ada alat-alat yang terkoneksi dengan internet gitu. Nah, setiap alat-alat itu kalau misalnya kita mau bikin sebuah sistem atau service, dulunya itu kita perlu bahasa spesifik gitu. Bahasa spesifik untuk define si aplikasi yang mau kita buat di device tertentu. Misalnya kalau Android zaman dulu tuh zaman saya tuh kalau nggak Java ya harus Kotlin. Kotlin termasuk baru gitu. Jadi kita harus tahu ngerti native-nya Java. Kalau misalnya mau define aplikasi di iOS harus tahu Objective-C atau harus tahu tentang Swift gitu. Swift itu termasuk baru juga di iOS. Tapi seiring perkembangan waktu dibuatlah salah satu bahasa yang menurut saya ini sangat mudah gitu ya, JavaScript. Karena ketika ngerti JavaScript ya kita bisa belajar untuk bikin satu code-nya tuh satu gitu ya. Kita buat script-nya satu tapi bisa dijalankan di multi platform gitu ya. Di multi platform tuh bisa di desktop, bisa di mobile, bisa di smartwatch gitu misalnya, ya. Bisa di device-device yang terkoneksi dengan internet misalnya atau IoT gitu. Kayak gitu. Dan eh ya ini ada intronya gitu ya. Kalau sebelumnya mengenal HTML, CSS. Nah, HTML, CSS ini juga sebenarnya bukan bahasa nih, ini tools aja gitu. Ketika kita belajar lebih dalam gitu ya. Kalau mau ngeliat nih, saya gambarin diagram nih. Jadi mungkin eh, banyak orang yang nyangka bahwa misalnya saya kunjungi web yang namanya kompas.com. Ini ada elemen kayak gini, ada berita, ada navbar dan lain-lain gitu. Ini kan dibentuknya pakai HTML ya kalau kita ngelihat ya codingnya. Ini ada HTML. Tapi gimana caranya si HTML ini gitu ya, dia tergenerate dan menjadi komponen yang sesuai gitu. Misalnya saya klik, saya tambah, eh misal saya tambah di sini di body nih, saya tambah satu elemen, satu header. Nah ini ada nih di sini gitu. Jadi kenapa sih elemen yang kita tambahin tadi dia bisa
terkompilasi sesuai dengan tagnya gitu ya. Kalau A1 berarti header, kalau P paragraf dan seterusnya. Ini sebenarnya bukan HTML-nya yang bekerja, tapi ada JS gitu, ada JavaScript engine di setiap browser tuh punya JavaScript engine gitu untuk compile gitu ya. JavaScript engine untuk compile code yang salah satunya HTML biar dia jadi sebuah output yang kita inginkan gitu ya. Nah, engine ini ada banyak di setiap browser beda-beda gitu ya. Kalau di Chrome, engine yang merubah kode HTML tuh jadi kode yang kita lihat. Kalau di Chrome tuh namanya V8, V8 Chrome. Ini JavaScript engine-nya ini nih browser ini Google Chrome gitu kan. Kalau Mozilla dia pakai SpiderMonkey. Nih gimana caranya HTML yang kita tulis, coding-coding yang kita tulis tuh berubah jadi kayak gini, yaitu ada kerjaannya si engine-engine ini gitu. Dan si engine ini eh ya dia hanya mengenal JavaScript gitu. Sebenarnya ketika ini ada buktinya gitu bahwa kode HTML tuh sebenarnya nggak digenerate sebagai HTML. Misalnya ada tag khusus nih. BTW sebelumnya udah pernah coba HTML nggak, Arsyam? Pernah Mas, pernah. Nah, HTML itu ada tag namanya tag video gitu ya, video. Iya. Kalau kita coba ini tag video gitu ya, dia kan untuk memunculkan video gitu ya. Dia untuk munculin eh, rekaman player lah, entah dari cloud atau entah dari lokal kita gitu. Dengan kita kasih source-nya dia mau ngarah kemana gitu kan, source-nya kemana. Nah, ketika kita buka webnya tuh, ketika kita buka webnya, si tag video ini tuh secara HTML kalau kita inspect elemen gitu, kalau kita klik kanan terus inspect, dia tuh bukan hanya tag video doang gitu, tapi dia di wrap sama div-div lainnya gitu, yang tiba-tiba ada. Padahal kita ini satu code doang, video src video gitu. Tapi dia tiba-tiba punya ada beberapa wrapper lah. Jadinya tuh ketika kita akses, kalau ketika diakses, ini bukan jadi kita lihat diakses atau dijadiin ini ya. Kita lihat inspect elemen, jadinya ada wrapper tuh, dia ditambahin ada tiba-tiba ada div, terus div lainnya, tiba-tiba ada div, ada div lainnya, lalu baru ada video. Nah, ini ngebuktiin bahwa yang nge-compile HTML tuh sebenarnya bukan HTML itu sendiri gitu ya. HTML itu sebenarnya cuma tools. Dia kayak bukan bahasa, bahkan dia kayak bahasa, bukan bahasa gitu ya. Dia format yang distandarisasi untuk eh, membuat eh, web dokumen gitu kan. Karena HTML tuh ya dia mirip sama XML gitu ya. Kalau HTML tuh tagnya udah spesifik lah gitu. Nih, jadi kalau HTML tuh eh, dia udah punya tag-tag yang khusus lah gitu. Dia udah punya tag yang eh, ini saya coba kasih lihat. Nah, ini tag list. Dia udah punya tag yang benar-benar tersusun gitu ya. Harus ini strictly pakai ini gitu. Kalau buat link pakai A, kalau mau pakai abbreviation atau akronim ABBR, symbol, ada banyak lah gitu. Bedanya kalau XML tuh tagnya bebas gitu. Jadi XML mungkin pernah dengar tentang XML ya. Kalau XML dia tagnya bebas. Tapi dengan performatan cara penulisan HTML gitu harus dimulai dengan buka, lalu buka kayak gini. Terus kita misal bisa bisa bikin gini surat, slide surat ini isi data dan seterusnya gitu kan. Nah, XML biasanya dipakai di dalam kalau kita komunikasi data, ada performatan data gitu ya, performatan atau protokol data untuk kirim data lah kayak gini nih, kayak gini. Ini datanya sebenarnya dari mana gitu kan? Ini datanya pasti dari satu service lainnya gitu ya.
data ini kok lihat ini berita baru hari ini, ketika kita akses besok lagi ada berita baru. Nah, si Kompas ini melakukan komunikasi sama server gitu ya, sama service yang menyediakan data. Nah, datanya itu bisa dalam bentuk banyak, biasanya ada JSON, ada XML gitu kan. Yang terbaru tuh protobuf gitu ya, protobuf tapi dia bisa dikonvert jadi JSON juga. Nah, XML ini teknik buat eh, menyampaikan data gitu ya, menyampaikan data. Nah, untuk bikin XML dalam menyampaikan data ada teknik namanya SOAP. Biasanya ini company-company yang eh, besar dan company-company yang kayaknya udah agak lama gitu, udah agak jadul, mereka masih pakai ini, pakai performatanya XML dengan konsep SOAP gitu ya. Dan kalau eh, Kompas, saya yakin dia pakainya JSON. Nih kita sebenarnya kita bisa ngelihat tuh dia requestnya ke API apa dan seterusnya gitu di sini. Kalau saya reload, kita sebenarnya bisa tahu dia nge-hit API apa aja gitu. BTW kalau mau nanya langsung potong aja ya. Nah dia kayak gini-gini dia ada beberapa API ini yang dia hit. V1, host, kita bisa cari sih. Apa? Cari ke. Jadi kita bisa track dia tuh ngambil datanya dari mana lewat sini. Jadi kalau mau nyari gitu ya tinggal eh, pantangin aja nih satu-satu dia belakangnya dia ngehit apa sih gitu. Dan returnnya apa gitu. Returnnya JSON atau apa nih, ada V1 apa nih. Nah ini ada data-data yang sifatnya JSON lah kelihatan, berarti ya dia pakai komunikasinya pakai REST API gitu kan, dia pakai JSON. Ini biasanya ada juga keterangannya di content type kayak ini, content type application JSON. Oke, dia pakai pakai JSON. Jadi emang udah banyak sih company yang menggunakan uh, JSON gitu ya, karena dia lebih kekinian gitu. Jadi selain SOAP ada yang pakai format dan gitu kan untuk komunikasi data gitu ya. JSON. Dia formatnya adalah key and value pairs gitu ya. Jadi misalnya kalau saya convert si surat ke dalam key and value jadinya gini. Surat titik dua di data. Nah, yang melakukan ini protokolnya apa gitu? Kan kalau SOAP dia yang menyediakan XML. Kalau ini JSON itu ada banyak nih sebenarnya gitu kan. Ada banyak. Ada REST API, ini mungkin yang paling terkenal gitu. Komunikasi data yang menghasilkan JSON disebut REST API gitu ya. Ada juga mungkin pernah dengar uh, GraphQL namanya. Jadi GraphQL juga lumayan baru. GraphQL ada juga yang lebih cepat gitu. Jadi kalau Arsal sering ngulik gitu ya, saya kan karena saya praktisi gitu kan, dan saya juga masih terjun di dunia coding, jadi eh, ada banyak pertimbangan gitu ya ketika saya membuat aplikasi. Katakanlah saya mau membuat service yang menyediakan data gitu ya, bukan tampilan kayak gini tapi datanya dulu gitu. Jadi nanti tampilan kayak gini dia tinggal komunikasi aja ke service saya gitu untuk dapetin data. Nah, untuk memapping data, nampilin data tuh biasanya saya pakai JSON gitu kan. Pakai JSON, lalu ada banyak nih pertimbangan GraphQL, RPC, Remote Procedure Call, atau REST API. Nah, sekarang ini paling banyak orang pakainya dua ini, GraphQL sama RPC. Kenapa? Intinya satu, karena mereka cepat dan efisien gitu ya. Cepat dan efisien. Tapi yang paling mudah untuk dipelajari ya REST API gitu. Karena ini untuk orang yang baru masuk, baru belajar ya. REST API mudah lah gitu, banyak banget implementasinya, apalagi pakai JS gitu kan. JS itu kan
saya bisa bilang saya udah nyoba banyak bahasa gitu ya, ada Rust, ada Golang, Python, C Sharp, C++ gitu, C, Ruby gitu kan, Java, Kotlin banyak gitu. Dan JS ini kayak bahasa yang lumayan nyampah gitu ya, dia punya banyak banget framework, dia punya banyak banget tools, bahkan library kayak kayak ini nih. Berarti Arsal pernah pernah pakai ini nggak, pernah pakai JS nggak sebelumnya? Hot library. Ya jadi sesimpel ya, kayak sesimpel kayak gini ya. Di JavaScript tuh dia punya kayak library buat kita ngitung apakah bilangan ini ganjil atau genap gitu. Dia ada library-nya gitu. Padahal ini kan hal yang bisa kita code sendiri gitu. Ini kayak kalau misal hasil pembagiannya modul sisa pembagian dengan dua itu modulus satu, ya berarti dia ganjil kayak gitu kan. Tapi sangat nyampah gitu ya untuk JavaScript. Dia banyak banget tools dan library-nya gitu. Ini kenapa JavaScript tuh community-nya banyak, library-nya banyak, framework-nya banyak, dan eh, banyak banget juga pengembangan gitu ya. Sehingga kayak tadi dengan kita ngerti satu bahasa, ya kita bisa develop di multiple platform gitu ya. Katakanlah Arsal mau buat Arsal. Oh, Arsyam. Katakanlah Arsyam tuh mau buat um, aplikasi desktop, tapi dia juga harus di mobile sekaligus. Kalau dulu kita harus define, oke aplikasi desktop tuh biasanya pakai apa ya? Oh, pakai Java. Oke, kita write dengan Java. Terus untuk mobile-nya eh, iOS misal kita harus write dengan bahasa yang berbeda lagi gitu dari nol. Nah, itu kan jadi lumayan effort gitu ya. Tapi ketika JavaScript muncul, JavaScript itu nge-tackle itu gitu. Jadi untuk membuat satu aplikasi, satu platform atau multiple platform, dia bawa konsep bahwa pelajari aja satu bahasa, pelajari aja JavaScript, terus pakai framework yang bersangkutan. Misalnya, kalau mau bikin aplikasi untuk iOS dan Android, kita bisa pakai React Native. React Native adalah satu library JavaScript juga nih. Library JavaScript, under React, dia punyanya Facebook, untuk bikin aplikasi Android, iOS dengan satu code gitu. Di code-nya tuh bukan kode yang masing-masing dipahami Android atau iOS, tapi ini jadi kode yang universal yang dipahami keduanya secara langsung gitu. Nah, ini kan udah keren gitu ya. Terus ada lagi dulu hybrid eh, programming, hybrid mobile, native script. Nah, ini dulu nih saya pakai nih native script, juga dia juga sama, juga eh, menggunakan konsep-konsep yang sama juga ini sama JS gitu kan. Nah, kayak gini dia pakai aturan-aturan JS ya, cons, lab, gitu kan. Dia pakai konsep eh, JS lah gitu. Terus ada Ionic nih, terkenal nih Ionic nih. Kayaknya banyak yang tahu juga tentang Ionic. Dia juga sama gitu, dengan mempelajari satu bahasa, dengan mempelajari environmentnya Ionic atau Native Script atau React Native, kita udah bisa bikin aplikasi yang multiple platform. Ada lagi kayak misalnya mau bikin aplikasi eh, desktop tapi bisanya JavaScript, udah ada toolsnya namanya Electron JS gitu kan. Ini juga build-nya pakai JS. Jadi nanti mau bikin aplikasi desktop kayak gini nih. Zoom itu kan aplikasi desktop gitu ya. Zoom atau Google Chrome itu semua aplikasi desktop gitu kan. Ketika diakses ya dia akses internet. Tapi aslinya dia tuh diinstal di komputer kita dan kita harus buka si aplikasinya kalau kita mau akses. Berarti dia kan aplikasi desktop. Di build-nya sekarang bisa pakai JavaScript dengan bantuan Electron. Jadi ada banyak hal yang eh, bisa dilakukan JavaScript gitu ya. Yang dulunya tuh mungkin eh, sulit lah gitu untuk coding di banyak platform berbeda gitu, karena kita harus menguasai banyak
bahasa pemrogramannya. Tapi sekarang ya udah gampang gitu dengan JS. Ini kenapa ya JS tuh community-nya banyak, eh, teknologinya banyak, framework-nya banyak ya karena fleksibel itu gitu, dan cara codingnya juga mudah sih gitu. Saya dulu coba framework JS tuh ada banyak gitu ya. Untuk backend tuh pernah Express JS, pernah Koa JS, Self JS, Alpine JS gitu kan, Nest JS gitu. Ada banyak banget gitu. Mereka tuh provide cara-cara yang berbeda dalam membuat API, tapi ya sama satu bahasa gitu. Tapi yang beda tuh biasanya arsitektur yang mereka mereka pakai gitu ya. Kalau Nest.js tuh secara arsitekturnya dia rapi lah gitu. Jadi kalau kita mau nambah file tertentu, nanti si Nest.js yang atur disimpannya di folder mana biar coding kita tuh terlihat rapi. Express.js tuh ringan gitu kan, ringan dalam artian ketika dijalanin dia cukup cepat gitu kan, dia cukup cepat. Tapi ketika kita mau define file tertentu, kita yang harus atur sendiri ini filenya disimpannya di mana ya. Nah, itu bakal belajar nanti Arsyam tuh bakal belajar tentang peletakan project gitu ya, root directory-nya bagusnya di mana. Ya seiring dengan ngerti desain pattern, arsitektur pattern. Biasanya saya ngajarin itu sih, saya ngajarin hal-hal yang bukan JS doang gitu. Saya biasa ngajarin hal yang lebih advance lah gitu. Ya ini ada pengenalannya kan, ini cara cara nulis HTML di dalam eh, cara nulis JS di dalam file HTML. Nanti kalau misalnya kita coba running ini ya nanti bakal keluar gitu kan di konsol lognya. Ini kayak ini sebenarnya kayak saya tanpa script saya bisa kayak gini, misal web apa ya? eh, Web apa ya? Developer misal. Misal saya inspect elemen, di sini ada konsol nih, di sini ada konsol. Nah, kita bisa coba-coba script JS di sini, misal konsol log, kita ikutin aja dokumennya tadi dia bilang apa. Saya belajar JavaScript. Nanti karena browser ini JavaScript engine, jadi ya dia bisa ngerunning JS gitu. Saya belajar JS. Nah, ini kan jadi keluar gitu ya hasilnya. Karena kok bisa gitu ya? Karena eh, browser itu dia punya engine sendiri untuk ngerti bahasa JavaScript gitu. BTW nanti kalau mau nanya potong aja gitu ya. Dan dia bisa melakukan kalkulasi misalnya cons, saya bisa bikin variabel cons, jumlah sama dengan 5 tambah 6, terus saya konsol log jumlah. Nah, kita bisa dapat hasilnya 11 gitu kan. Jadi iya, kita nggak perlu nyoba inilah, tapi kita bisa langsung di browser karena pada dasarnya browser itu ya dia punya kemampuan untuk menjalankan JavaScript gitu ya. Penulisan dengan embed ya ini langsung pakai pakai text script gitu ya kalau mau masukin di eh, coding HTML kita. Inline ini juga inline-nya ya kita harus tahu juga event di setiap tag HTML gitu. Kayak misalnya a ref ini untuk link. Terus on click. Oke, kita tahu dari mana bahwa si Ahref tuh punya event on click. Kita harus ngerti juga tentang HTML-nya dulu gitu. Kita baca, terus kita harus tahu tentang event. Jadi kita bisa tahu tentang global event, on after print, on error, on load, on resize, on blur, on change. Ini ada banyak gitu kan. On click, nah ini ketemu. Oke, on click ini siapa aja yang, oh button ada gitu kan. Terus apalagi, oh ternyata di semua eh, elemen bisa, ya udah berarti coding ini bisa kita anggap aman gitu kan. Penulisan eksternal ya ini kalau misalnya kode JavaScript-nya tuh di file yang terpisah, kita tinggal panggil aja kode program.js gitu kan. Ya ini sebenarnya basic-basic deh, basic-basic JS yang saya bisa contohin sih kalau mau JS compiler. Jadi dalam konsep bahasa pemrograman mau JS, mau Rust, mau nanti Arsyam pindah ke Golang, mau
pakai bahasa apapun mereka hanya punya konsep ini, variabel, kumpulan variabel. BTW jangan lupa absen ya. Kumpulan variabel sebutnya array gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya percabangan. Ini semua bahasa pemrograman ya gini-gini aja gitu. Jadi perulangan, terus mungkin ada function atau method. Di OOP konsep ada kelas, ada objek. Kalau Arsyam ngerti ini mau pindah ke bahasa apapun ya gampang gitu. Kayak bisa kalau JavaScript variabel itu tempat menampung nilai. Saya bisa bikin gini cons nama Arsyam. Nama ini sebut dengan variabel gitu kan. Dan nilai dari variabelnya adalah Arsyam. Saya bisa print soal nama. Anyway, saya sebenarnya lagi aktifnya di Golang sih gitu. Jadi mau ngelihat eh, ini jelek nih codingnya nih. Ini punya company. Saya biasanya ngerevisi-revisi juga. Nah, ini contoh nih yang saya buat nih pakai Go gitu ya. Pakai Go. Dan biasanya saya kalau ngoding juga ngikutin standar konvensionalnya gitu. Jadi kalau coding ya bukan sekedar ngoding tapi ada kaidah gitu ya. Untuk ngoding tuh ada kaidah ya. Dan biasa kaidahnya saya ikut dari tinggal cari aja. Kalau misalnya Golang ya udah tulis Golang, file, guide. Ini cara nulis Golang yang benar gitu. Cara ngoding Golang yang benar tuh gimana gitu. Mulai dari Go data struktur atau misalnya apa nih identifier name. Ada banyak gitu ya, ada banyak penulisan gitu kan. Ada banyak bahkan commenting gitu, ya. Commenting kayak gini ada aturannya gitu, ada aturan. Kalau JS ya udah tinggal nyari JS style guide gitu kan. Bahkan nih kalau udah ada dari company kayak Google wah udah asik loh, udah enak lah gitu. Ini kayak brace, ini kurung aja ada aturannya nih gitu. Kalau misalnya ada kondisi ini, ada kondisi terus di dalamnya hanya satu statement dalam kondisi ini nggak usah pakai kurung buka kurung tutup gitu katakanlah. Tapi dibikin kayak gini misal, dibikin satu line, ada aturannya gitu. Nah kita balik ke konsep tadi variabel, kumpulan variabel. Kumpulan variabel misal array ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kumpulan variabel yang tipe gitu ya. Array. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau misal saya mau ngambil data kesekian, misal data di urutan kedua, misal. Harusnya di urutan kedua tuh ya nilainya 2 gitu ya. Saya kasih di urutan kedua. Dia mulainya dari 0 gitu ya. Disebut indeks gitu. Jadi 0, 1. Nah, ini berarti kan posisi kedua, tapi secara indeks disebut 1 gitu. Nah, kita bisa dapat angka 2 gitu. Misalnya saya ganti 4, nih 6. Nah, kita bisa dapat 4 gitu kan. Percabangan ya kondisi gitu misalnya kayak gini aja misal if eh, array yang indeks 1 itu si 4 itu misal nilainya lebih dari 3 gitu kan. Misal nilai si posisi di indeks 1 lebih dari 3 ini kan bakal true gitu ya. Bakal terjalani karena array indeks 1 kan nilainya adalah 4 gitu kan. 4 lebih besar dari 3 iya. Nah, kita konsol log misal 4 lebih besar dari 3. Nah, ini tereksekusi gitu. Ini beda kalau misalnya saya gini 4 lebih besar di nggak akan tereksekusi gitu kan karena if-nya nggak terpenuhi gitu. Terus ada konsep loop. Saya coba ini ada konsep loop. Misal saya mau melakukan perulangan lah gitu, perulangan proses for saya mau cetak angka dari eh, 1 sampai 20 misalnya. Saya bisa kayak gini kalau di konsep JS gitu ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20 gitu. Perulangan. Ada function, ya kita bisa tinggal function.
loop example misal. Nah, ini udah jadi function. Terus cara panggilnya gimana ya? Udah kita. Nah, function ini agak unik gitu ya. Kalau kita run nggak keluar nih si 1 sampai 20. Kenapa? Karena function itu perlu di-invoke gitu istilahnya. Function perlu di-invoke atau call. Jadi tinggal gini aja loop example. Kita panggil nama functionnya gini kan. Dia tinggal kita run. Nah, bakal keluar lagi 1 sampai 20. Kelas, objek. Nah, ini cuman beberapa nih. Ada beberapa bahasa pemrograman yang sifatnya functional programming. Kayak misalnya eh kayak misalnya Rust lah gitu. Rust tuh dia atau Golang lah. Golang tuh dia nggak punya konsep kelas, nggak punya konsep objek. Tapi kita bisa kalau kita ngerti patternnya kita bisa at least menyerupai lah gitu dengan eh, fitur-fitur yang ada di Golang gitu kan. Karena Golang nggak punya keyword class, nggak punya keyword apapun, tapi dia punyanya struct gitu. Nah, struct nih bisa kita eh, asosiasikan seperti kelas juga gitu kan. Kayak gitu. Karena dia nggak punya nih keyword class, nggak bisa nih dia nggak punya. Dia nggak teridentifikasi lah on kelas gitu kan. Nah, untuk JS dia punya JS tuh dia punya kelas nih yang function loop saya bisa rubah jadi kelas eh, loop simple. Nah, karena si function ini udah di dalam kelas gitu kan. Biasanya udah nggak perlu disebut lagi si functionnya karena dia ya bakal otomatis lah jadi function karena udah di wrap dalam kelas gitu kan. Terus kita bisa bikin kelas tuh kayak blueprintnya objek lah gitu, blueprintnya logic lah gitu. Dia tuh nggak benar-benar ada gitu. Untuk bikin dia jadi nyata biar kita bisa panggil loop example. Ini kan kalau saya running ini kan ini error pasti kan. Saya panggil loop example tapi dari mana gitu kan. Karena harusnya saya nyebut nama kelasnya gitu. Ini dia kalau di JS tuh dia nggak ketemu ini tuh merefer kemana gitu. Dia mereferensi kemana gitu kan. Ini nggak jelas kalau saya running error pasti. Nah ini kan loop example is not defined. Nggak ada reference error. Nggak ketemu sama JS gitu. Kita bisa lakukan apa konsep bikin objek. Jadi si kelas ini kita buat jadi nyata gitu ya supaya kita bisa panggil loop example. Caranya gini, kita tinggal bikin variabel lagi. Variabel yang value-nya adalah kelas. Kayak ini kan. Variabel nama, value-nya arsyam. Kita bisa juga bikin variabel misalnya loop new loop x. Terus saya tinggal loop dot panggil deh fungsinya loop example. Nah, kita dapat lagi nih 1 sampai 20. Oke, sebenarnya materinya sampai situ. Sebenarnya ada yang lebih advance gitu ya. Ada yang lebih advance kayak gimana sih JS bekerja. Kalau Arsyam tertarik, eh, ya bisa ngunjung Eduwork gitu ya. Dan cari aja mentornya saya gitu. Dan kalau ngerti data struktur, eh, si JS ini bekerja dengan konsep spek stack. Jadi setiap proses tuh dimasukin ke dalam satu karena dia single thread gitu JavaScript itu single thread gitu apa single thread cuma ada satu jalan gitu nggak bisa melakukan eh, proses bersamaan di dua tempat berbeda dan dapat hasilnya berbeda tapi datang ada juga konsep untuk melakukan pekerjaan secara bersamaan tapi ada pro dan cons-nya gitu kan ada pro dan cons-nya karena JS tuh bekerja dengan konsep stack setiap kita masukin apapun setiap kita define variabel dia akan dimasukin ke dalam sebuah ember gitu, satu ember dan nanti bakal dieksekut satu-satu mirip dengan nih stack data struktur kayak gini nih. Nah, ini cara kerja JavaScript. Misal saya define variabel dimasukin ke stack. Terus saya define variabel lagi, masukin lagi ke stack. Nanti kalau misalnya ada console log gitu, console log berarti kan harus dikeluarin tuh variabelnya. Nah, ini di pop gitu Mas bahasanya. Pop lah si variabel yang tadi sehingga si variabel yang tadi sudah invalid dan nanti nggak akan ada di memori kita karena ketika kita buat sebuah script
di bahasa pemrograman, script kita tuh akan dikompilasi di memori kita gitu. Di ya memori di komputer kita gitu kan. Makanya ketika nanti selesai di execute, si memori itu akan dirilis gitu kan. Maksudnya semua script yang tadi yang disimpan di memori akan dibuang lagi gitu. Kalau nggak kebuang gimana? Ada kasusnya gitu. Ada data yang tidak terbuang terus gimana? Nah, di beberapa bahasa pemrograman ada yang namanya garbage collector. Dia tuh kayak tukang sampah yang ngangkutin eh, data-data yang masih kesimpan di memori kita, padahal harusnya udah nggak ada lah gitu. Nah, bahasa pemrograman punya konsep-konsep itu. Tapi ada juga bahasa pemrograman yang nggak punya konsep itu. Salah satunya adalah RAS. Terus gimana cara RAS ngatur data-data yang sudah invalid di memori? Nah, ada konsepnya juga tuh. Kayak gitu. Oke, BTW ini nanti kalau mau cari ke eduwork.id terus cari aja Abdul Salam. Nah, ini React and Node. Tapi ya saya nggak ngajarin React dan Node doang sih. Saya biasanya ke teman-teman, biasanya saya request ke murid-murid saya tuh kayak mau belajar apa hari ini, mau bahas apa hari ini, dan ya karena saya open dan saya masih belajar juga gitu ya. Jadi mau nanya apapun, ya kalau masih ranah IT masih kejawab gitu ya. Saya masih bisa karena saya udah handle ke beberapa project yang memang kayak sekelas Tokopedia gitu udah pernah, kayak sekelas company di luar negeri di Hong Kong, di Singapura udah pernah juga gitu kan. Dan eh, ya kompilasi-kompilasi pengalaman saya coba ajarkan gitu kan. Jadi lebih ke praktek daripada teori gitu. Oke, gitu deh. Ada pertanyaan dari Arsyamnya udah pergi ya? Oke deh, nggak apa-apa. eh Ya harusnya pertemuan hari ini gitu aja. eh Ya, eh, nanti buat kalau video ini di-share jadi bisa jadi bahan pertimbangan dan bahan belajar juga sih. Ya, oke, pertemuan kali ini gitu aja. Thank you, thank you. Thank you Kak Abdul.